Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum insania. Selamat datang kembali di Mr. Channel teman-teman. Seperti biasa, tetap serbu kopinya, nikmati cemilannya, dan selalu jaga kesehatan. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa sunnah maupun puasa qadha. Kali ini kita akan membaca komentar-komentar dari video kami kemarin teman-teman ya. Soalnya ada beberapa komentar yang memang perlu dijawab teman-teman ya. Dari video kami, pengakuan kami bahwasanya video kami itu dilaporkan oleh Pak Khalid Basalamah ke pihak YouTube, kemudian video kami di take down dan mempunyai prestasi satu pelanggaran ya. Dari akun Muhammad Usman, salaf berbeda dengan salafi. Label salafi dipublikkan oleh Syalbani, ulama-ulama sebelumnya yang lebih paham tentang salaf tidak mengklaim sebagai salafi. Betul sekali teman-teman ya. Dan nama salafi ini juga salah satu anjuran dari bin Salman ya. Karena bin Salman resah karena Saudi itu dilabeli Wahabi teman-teman ya. Jadi beliau Raja Wahabi ini menginstruksikan para Wahabiyun ini untuk tidak membawa-bawa lagi kefanatikan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam hal ini harus lebih berkamuflase lah ya, bertaqiyah. Simpan 21 privasi biar aman. Maunya sih begitu bang. Namun kalau kita upload 2 video sekaligus itu ada beberapa kendala. Yang pertama memang lama waktunya ya. Kemudian ke algoritma juga ngaruh kayaknya, dianggap spam ya. Tapi mungkin akan kepingin pertimbangan lagi usulan abang ini, abang story WA aku, abang story WA aku untuk jaga-jaga. Menurut saya Wahabi lebih cocok disebut sebagai komentator agama. Betul sekali ya, mereka tidak pernah terjun ke lapangan untuk dakwah kayak Jamaah Tabligh. Ya mereka sukanya komentar di ruang-ruang yang sejuk, ber-AC, hotel kayak gitu-gitu teman-teman ya. Tapi ngaku paling salaf. Memang benar yang diikuti harus salafus soleh, jangan ikut salafus salah ya. Ini Wahabi ini salafus salah. Padahal aslinya Wahabi tapi takia pakai nama salafi. Betul sekali teman-teman ya. Padahal ketika diskusi satu kalam ulama salaf atau kitab salaf tidak ada yang sesuai jalan Wahabi, menipu umat terus. Debat tidak mampu, solusinya laporan video. Debat gak mau dia bang, gak mau. Pak Khalid Basalamah itu debat gak mau. Mungkin karena memang dia sadar diri ya, karena mungkin ilmu debatnya kurang ya. Alhamdulillah. Memang Wahabi itu muncul untuk mereduksi orang-orang munafik sebagaimana sabda Nabi sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang maksudnya umat Islam akan terbelah menjadi dua. Satu kemah seiman dan di situ tidak ada kemunafikan, dan satu kemah kemunafikan dan di situ tidak ada keimanan. Ya, wallahu alam bang ya. Bukan salafi tapi sarap ya. Manhajnya itu ya, teori-teori atau kaidah-kaidah manhajnya itu mereka perlu dikaji ulang sebenarnya ya. Perlu ada uji materi itu. Secara uji materi gagal sih sebenarnya ya. Di menit 7:56 mana pernah salafi mengaku Wahabi bang? Itu kan julukan kalian untuk mendiskreditkan rujukan ulama salaf seolah-olah berhenti hanya di Muhammad bin Abdul Wahab saja. Padahal semua ulama ahli sunnah itu yang jadi rujukan kita, termasuk 4 imam madhab dan ulama-ulama ahli hadis lainnya. Bang, yang ngomong Wahabi itu bukan kami bang ya. Syekh bin Baz sendiri mengakui bahwasanya Wahabi itu adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Itu menurut Syekh Anda sendiri loh, Syekh bin Baz ya. Jika kelompok Anda itu memang mengikuti manhaj salaf ya harusnya tidak ada itu menyalahkan, mengoreksi dalil-dalil, menyalahkan dan menghujat dalil-dalil dari imam lain. Contoh Imam Syafi'i mengenai kunut ya. Kemudian menghujat Imam Ghazali khususnya di Ihya tuh, karena di Ihya itu hadisnya kan dhaif semua ya. Kemudian menyesatkan Asy'ariyah. Bayangin aja Asy'ariyah disesatin. Ini kan kurang waras gimana kalian itu. Dengan laporan Khalid Basalamah, laporannya mana buktinya? Harusnya ditayangkan juga dong mas. Jadi biar jelas mana fitnah dan fakta. Oke, ini yang akan kami buktikan ya. Oke, ini akan kami buktikan. Ini bang ya, ini channel kami bang. Ini yang di take down bang. Hapus nih dihapus, bukan kami yang hapus. Ini video yang dihapus bang ya. Judulnya adalah perbedaan level Ustadz Khalid vs Ustadz Hidayat. Ini dihapus tuh ya. Dan ini detailnya tuh. Nih detail video tuh ya. Judulnya adalah perbedaan level Ustadz Khalid vs Ustadz Hidayat. Nah ini bang, tuh dihapus bang. Bukan kami yang hapus bang. Ini YouTube ini yang take down ya. Nah, untuk lebih jelasnya tuh bang, kita coba cek lagi siapa yang melaporkan. Oke. Nah ini bang,
ini detail videonya. Kemudian kita ke dashboard dulu Bang. Nah ini Bang ya, teguran hak cipta yang aktif 1 dari 3 tuh Bang, 1 dari 3 kita cek. Nah ini 1 teguran hak cipta. Ini waktu kami sudah 74 hari, jatahnya kan 90 hari ya. 1 teguran itu dikasih waktu kita 90 hari itu. Sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain selama 90 hari itu, nggak bisa upload, nggak bisa apa, cuma bisa nonton video YouTube atau komen ya. Namun kami mengikuti langkah-langkah yang disarankan oleh YouTube, kemudian kami masih bisa upload tuh. Ini teguran pada 20 Juli Bang ya, 2026. Nah ini Bang, ini Bang bisa cek Anda kan ya. Ini videonya perbedaan level Ustadz Khalid vs Ustadz Hidayat. Kemudian konten yang digunakan ini Bang dari channel Inspirasi Hijrah Ucapan Bismillah ini Bang ya. Jadi kami waktu itu mengomentari video Pak Khalid Basalamah vs Maile ya. Maile kan katanya sadarnya dari kata-kata bismillah. Maile katanya mendapat hidayah itu dari makan loh ya. Makan kemudian dia baca doa Allahumma barik lana. Lalu ada temennya Wahabi katanya bismillah aja cukup. Nah, itu kami nggak komentar. Bismillah aja cukup. Iya memang benar bismillah aja cukup gitu ya. Hadisnya memang ada gitu loh. Tapi ketika Maile memperlebar penjelasannya, mengatakan bahwasanya selama ini dia ternyata salah. Jadi Allah memberi lana itu salah katanya ya, gak sesuai hadis sahih katanya ya. Lalu kami tayangkan dalil perihal hadis Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar itu Bang ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dan banyak ulama yang mensahihkan hadis itu. Kemudian untuk meyakinkan kami menampilkan juga video Ustadz Adi Hidayat ya. Nah jadi sudah jelas ya, kami nggak buat-buat teman-teman mengenai pelaporan ini. Jadi kalian nggak nyangka kan ya kalau Pak Khalid kayak gitu. Nggak nyangka. Di sisi lain Pak Khalid ini teman-teman, dia mendukung Harry Pras untuk mereaksi cuplikan-cuplikan video dari kelompok lain, kemudian dibantah dengan cuplikan-cuplikan video dari kelompok mereka. Itu Pak Khalid mendukung, tapi giliran dia diperlakukan hal yang sama, dia nggak maunya nyubit, tapi dicubit sendiri nangis. Minta dibeliin balon. Nggak percaya, ini kami tampilkan videonya nih ya. Salah satu metode yang antum pakai di media yang saya lihat sebenarnya itu menarik. Jadi kalau misalnya menyampaikan ini ada kesalahan ini di masyarakat, antum coba mendatangkan data videonya, ini loh faktanya, ya, sehingga bukan cuma kita ngomong, gitu. Sehingga memang dengan adanya video seperti ini kan lebih menguatkan, memang itu bukan perkataan si pemateri atau pemilik channel, tapi memang ini perkataan yang ada di lapangan dan ini makin diangkat ke masyarakat, apalagi kita sekarang lagi hobinya nonton yang visual ya, sehingga sangat berpengaruh sekali masalah itu. Metode ini sangat bagus dan pernah saya sampaikan ke teman-teman tim di kantor juga. Yang paling bagus kalau kita pun harus menjawab sesuatu yang sedang tersebar di masyarakat dan memang lagi memelunder dan perlu kita luruskan atau kita berikan pendapat, yang paling bagus kita datangkan cuplikannya dan kemudian kita datangkan juga argumentasi yang lain kayak cuplikan para ulama yang memang membantah itu atau sudah menjelaskan sebelumnya. Bukan kami saja yang pernah dilaporin Pak Khalid Basalamah ini. Channel Aswaja yaitu Ustadz Sani Uye, channel Sani Uye itu juga pernah Bang, pernah di take down oleh YouTube gara-gara mereaksi video Pak Khalid Basalamah dari channel itu, channel KB Inspirasi Hijrah itu. Jadi ketika Pak Khalid Basalamah ngomong, kami siap dikritik. Kami sampaikan dalil. Anda nggak setuju, silakan tanggapi pakai dalil. Itu bohong ya. Wah, wajahnya aja kayak gitu ya, jahat-jahat juga, busuk-busuk juga gitu loh teman-teman. Justru orang-orang yang kalem dengan pandangan mata seperti Pak Khalid itu kami mau ngomong takut salah teman-teman ya. Soalnya kami juga bukan psikiater ya, bukan psikiater. Tapi cuma sepengalaman kami, wajah-wajah kalem dengan tatapan mata kayak Pak Khalid itu, aduh orangnya ngeri teman-teman sebenarnya ya. Manipulatif lah ya, nggak nuduh, cuma sepengalaman kami gitu loh. Insya Allah Pak Khalid nggak kayak gitu, cuma faktanya kan video dari channel-channel Aswaja yang mereaksi dia itu di take down. Gimana? Anda lihat aja itu deskripsinya. Mereaksi itu harus izin gitu loh ya, harus izin mereaksi video Pak Khalid Basalamah dari
dari channel itu. Namun dia tidak pernah menyampaikan kepada umat-umat Wahabi yang mereaksi video orang lain untuk izin, nggak pernah. Oke, itu saja teman-teman. Dan bersemangat mencari maisha, mencari rezeki, mencari cuan, mencari profit yang halal agar kita sehat secara finansial, sehat secara jasmani dan rohani, terutama sehat secara akidah dan keimanan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.